Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK sebut istri Verdi Sambo Putri Chandrawati seperti ogah-ogahan dalam penanganan dugaan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu pada Selasa 26 September 2022. Dalam keterangannya di Kompas TV, Edwin Partogi membandingkan sejumlah kasus kekerasan seksual yang pernah ditanganinya dengan kasus Putri Chandrawati saat ini. Kata Edwin, biasanya korban kekerasan seksual merespon baik upaya LPSK terkait dengan perlindungan korban kekerasan seksual. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Putri Chandrawati. Menurut Edwin Partogi, Putri Chandrawati terlihat tidak begitu antusias ketika ditawarkan oleh LPSK untuk perlindungan saksi dan korban. Bahkan Putri Chandrawati disebut tidak responsif dengan sikap yang dikeluarkan oleh LPSK. Keganjilan lain dalam kasus kekerasan seksual yang diterima Putri Chandrawati ialah terkait dengan runutan kasus. Kata Edwin, biasanya korban kekerasan seksual yang ditangani LPSK erat kaitannya dengan relasi kuasa. Biasanya pelaku jauh lebih dominan ketimbang korban. Namun dalam hal ini justru kebalikannya. Putri Chandrawati yang merupakan istri seorang jenderal jauh lebih memiliki relasi kuasa ketimbang pelaku yang merupakan seorang ajudan. Selain itu, ketidaklaziman lainnya ialah terkait dengan tempat kejadian perkara dugaan kekerasan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Biasanya TKP kekerasan seksual dilakukan pelaku di tempat yang tidak ada saksi dan wilayah yang dikuasai penuh oleh pelaku. Namun dalam kasus Putri Chandrawati, TKP dilakukan di rumah Putri Chandrawati, baik itu di Magelang ataupun di Duren 3. Saat peristiwa terjadi di TKP juga terdapat para ajudan suami Putri Chandrawati yang lainnya sehingga banyak saksi mata di tempat tersebut. Hal inilah yang membuat LPSK meyakini bahwa Putri Chandrawati ialah korban palsu dalam kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir J. Oleh Barreskrim. Oke, berarti itu menunjukkan bahwa PC adalah korban palsu dari kekerasan seksual. Namun sebenarnya sejak awal kami juga sudah mencurigai bahwa ada hal yang ganjil, janggal, tidak lazim dari laporan kekerasan seksual disampaikan oleh Ibu PC. Setidaknya ada banyak catatan yang bisa kami punya. Secara material biasanya yang terjadi ketika ada korban kekerasan seksual, itu korban pelakunya adalah pelaku dari kekerasan seksual adalah pelaku yang memiliki relasi kuasa, adalah pihak yang lebih dominan dibanding korban. Sementara pada peristiwa ini yang terduga pelaku adalah ADC, bawahan dari suami Ibu PC seorang jenderal, ya, yang posisi relasi kuasanya lebih dimiliki Ibu PC dibanding oleh terduga pelaku. Berarti LPSK sendiri melihat Berarti LPSK sendiri melihat bahwa sebelum akhirnya polisi mencabut terkait dengan perkara dugaan pelecehan seksual ini, LPSK sendiri sudah curiga bahwa ada yang janggal nih dari laporan yang diajukan oleh Putri Chandrawati ya Bang? Ya betul Bang Yasir, ada yang tidak lazim ya. Yang lain juga yang biasanya terjadi pada kasus kekerasan seksual itu umumnya pelaku memastikan tidak ada saksi. Termasuk juga perbuatan itu dilakukan dalam tempat wilayah dalam penguasaan pelaku. Sementara tempatnya ini kan tempat milik korban, ya. Kemudian masih ada orang lain, baik di klaim yang di Duren 3 maupun di Magelang masih ada orang lain di situ, masih ada anak buah dari terduga korban, gitu. Jadi suatu hal yang luar biasa juga kalau itu terjadi ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan publik juga adalah kenapa akhirnya LPSK baru menyampaikan hal ini sekarang begitu. Korban palsu, kemudian itu Putri Chandrawati merupakan pemohon yang unik begitu. Kenapa tidak jauh-jauh hari sebelum akhirnya Putri Chandrawati ini ditetapkan sebagai tersangka? Secara umum sudah sering kami sampaikan. Ini kalau kami sampaikan bukan soal kami menyampaikan, tapi ini kan terkait dengan pertanyaan kawan-kawan jurnalis saja. Saya kan merespon atas pertanyaan ya. Tapi bisa saya tambahkan begini Bang Yasir ya. Dari proses permohonan laporan polisinya juga sudah ada hal-hal yang ganjil janggal. Atas peristiwa asusila yang dilaporkan oleh BPC ini ke Polres Jakarta Selatan itu terbit 2 laporan polisi. Laporan polisinya itu nomornya sama, 1630.
tapi tanggalnya beda-beda. Ada yang tanggal 8, ada tanggal 9. Baik. Kita nggak tahu mana dari salah satu antara dua laporan polisi itu yang benar atau dua-duanya nggak benar. Jangan lupa subscribe ya.